Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Zulfianto dengan NIM F121233033. Saya di sini akan membahas studi kasus tentang analisis kualitas air dan limbah pertambangan nikel di Sungai Pesauha, Sulawesi Tenggara. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Banyaknya aktivitas tambang, khususnya di Pomala, Kolaka, membuat Sungai Pesauha menerima tekanan dari berbagai kegiatan manusia seperti pertambangan, pertanian, dan pemukiman. Logam berat seperti nikel, kromium, dan besi dapat masuk ke sungai dan menurunkan kualitas air. Penelitian ini bertujuan melihat kondisi kualitas air sungai, mengetahui tingkat pencemarannya, serta mencari parameter apa yang paling berpengaruh. Pengambilan data yang dilakukan di Sungai Pesauha ini dimulai dari hulu sampai hilir Sungai Pesauha selama tahun 2022 sampai 2023 dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer, yaitu hasil pengukuran langsung kualitas air dari limbah, dan yang kedua itu data sekunder dari BMKG dan laporan pemantauan perusahaan tambang. Kemudian ada juga tiga jenis analisis yang digunakan, yaitu indeks pencemaran atau IP untuk melihat kategori pencemaran. Yang kedua itu ada IKA, INA, indeks kualitas air yang memakai 10 parameter dasar seperti pH, DO, TTS, dan COD dan sebagainya. Korelasi dan regresi untuk melihat hubungan antar parameter, terutama logam berat. Pada hasil penelitiannya, di indeks pencemaran yaitu IP menunjukkan nilai yang berada pada rentang 0,62 hingga 2,47, yang berarti kondisi Sungai Pesauha berkisar antara baik hingga tercemar ringan. Nilai tertinggi terjadi pada September 2022. Kemungkinan besar karena curah hujan tinggi yang membawa banyak sedimen dan logam dari area tambang. Nilai indeks kualitas air berada pada rentang 79,2 sampai 90,93 yang masuk kategori cukup baik hingga sangat baik. Namun ada kelemahan. Metode IKA INA ini tidak memasukkan logam berat sehingga kurang cocok digunakan untuk wilayah tambang. Untuk metode yang ketiga, korelasi dan regresi, itu menggunakan tiga parameter yang paling berpengaruh, yaitu TTS atau Total Suspended Solid, yang kedua itu besi Fe, yang ketiga itu kromium hexavalent CR6+. Ketiganya ini memiliki hubungan sangat kuat. Ketika TTS naik, Fe dan CR6+ juga ikut meningkat. Analisis regresi menunjukkan CR6+ memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat pencemaran karena bisa menjelaskan 46% variasi nilai IP. Kemudian masuk di pembahasan, kondisi Sungai Pesauha ini dipengaruhi oleh curah hujan, erosi lahan tambang, aktivitas pengolahan nikel, dan kegiatan masyarakat di hilir. Logam berat seperti CR6+ dan Fe kemungkinan besar berasal dari pengikisan tanah laterit dan limbah operasional tambang. TTS yang tinggi memperburuk keadaan karena logam berat mudah menempel pada partikel tersuspensi. Jika kondisi seperti ini tidak dikelola dengan baik, kualitas air akan terus menurun dan dapat berdampak buruk bagi pertanian dan tambak masyarakat yang berada di hilir. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu kualitas air Sungai Pesauha pada umumnya masih berada pada kategori baik hingga tercemar ringan, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa logam berat CR6+ dan Fe serta TTS adalah penyebab utama pencemaran. Metode IKA sampai INA tidak cukup akurat untuk lingkungan tambang karena tidak menghitung logam berat. Karena itu analisis kualitas air sebaiknya selalu memasukkan parameter logam berat. Adapun saran yang perlu dilakukan yaitu pengendalian limbah tambang, terutama CR6+, Fe, dan sedimen. Penggunaan IPAL yang lebih efektif, pengendalian erosi, pembangunan kolam endapan, serta pemantauan kualitas air secara berkala adalah langkah yang disarankan. Untuk mengetahui pencemaran di Sungai Pesauha, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengendalikan sumber logam berat.
dan sedimen dari aktivitas tambang di hulu. Kromium heksavalen Cr6+ harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai melalui proses reduksi kimia hingga berubah menjadi Cr3+ yang jauh kurang berbahaya. Kemudian diendapkan melalui koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Besi Fe dapat diturunkan dengan aerasi dan pengendapan pada kolam penampung berjenjang. Sementara tingginya TTS dapat dikurangi melalui pembangunan kolam endapan, cek dam, dan perangkap sedimen di seluruh jalur aliran. Pengendapan erosi dilakukan melalui reklamasi cepat area bukan lahan tambang dengan vegetasi penutup tanah untuk mencegah tanah terangkut ke sungai. Seluruh air limpasan tambang sebaiknya diarahkan ke instalasi pengelolaan air limbah yang dilengkapi proses netralisasi, reduksi Cr6+, filtrasi, dan pengendapan. Pemantauan kualitas air harus dilakukan setiap hari pada outlet perusahaan dan dilengkapi alat monitoring otomatis. Di bagian hilir, jalur vegetasi penyangga perlu diperhatikan untuk menyaring sedimen alami, dan masyarakat perlu diedukasi agar tidak menambah beban pencemar domestik. Melalui kombinasi pengolahan limbah, kontrol erosi, reklamasi lahan, dan pengawasan ketat, kualitas air Sungai Pesauha dapat dikembalikan dan risiko pencemaran dari logam berat dapat ditekan secara signifikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.